Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua Battle TH Flame Emperor episode ke-14, yang dimana pada episode sebelumnya, di atas danau yang sunyi, Xiaoyan memulihkan dirinya dengan kekuatan jiwa luar biasa, hingga menekan seluruh binatang iblis di sekitarnya. Yueru yang menyaksikan semakin kagum, bahkan menyadari kekuatan jiwa Xiaoyan sudah melampaui banyak ahli besar. Setelah pulih, mereka menuju aula utama reruntuhan. Namun, saat pintu kuno terbuka, badai spasial tiba-tiba meledak dan menelan banyak orang yang terlalu gegabah. Xiaoyan yang waspada berhasil selamat dengan mundur lebih dulu. Memasuki aula merah raksasa, Xiaoyan tidak tergoda harta utama. Ia memilih mengejar inti binatang iblis tipe naga yang lebih pasti. Di hutan penuh aura kematian, mereka menemukan kadal naga iblis yang terluka parah. Namun, situasi berubah saat kelompok misterius Solomon muncul. Ternyata, mereka telah meracuni naga itu demi mengambil darahnya. Pertempuran besar pun tak terhindarkan. Naga yang terdesak memanggil bala bantuan, mengguncang seluruh hutan. Di tengah kekacauan ini, Xiaoyan bersiap mengambil keuntungan dari situasi paling berbahaya. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Menyerang, perintah Bing Tian dengan nada yang bergetar karena amarah. Karena kau, binatang buas, tak punya rasa terima kasih sedikit pun, jangan salahkan kami jika bertindak kejam. Seruan itu menjadi sinyal bagi Bing Wu untuk segera bergerak. Dengan kecepatan kilat, ia terbang menuju posisi Bing Tian. Tangannya terus bergerak lincah membentuk rangkaian segel tangan yang rumit, seolah sedang meracik ramuan kematian di udara. Bing Tian kemudian mengangkat tongkat berkepala naganya tinggi-tinggi ke angkasa. Sambil menggumamkan mantra-mantra aneh yang terdengar seperti bisikan iblis, sebuah pemandangan ganjil terjadi. Tongkat giok putih itu mulai menyemburkan kabut putih pekat yang dingin, perlahan menyelimuti area di sekitarnya. Di sisi lain, kadal naga iblis haus darah menatap tajam kedua orang tua di hadapannya dengan mata naga yang penuh kebencian. Meskipun kekuatannya setara dengan ahli Dodi bintang 4, ia berada dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Manusia-manusia ini telah menyergapnya saat ia tertidur lelap, meninggalkan luka-luka menganga di tubuhnya yang kini terus mengucurkan darah. Dengan kecerdasan yang setara manusia, sang naga menyadari bahwa musuhnya sedang menyiapkan kartu truf terakhir yang bisa mengakhiri hidupnya. Ketegangan di udara begitu kental hingga Bing Tian dan Bing Wu merasakan getaran di sekujur tubuh mereka saat pupil naga raksasa itu mengunci posisi mereka. Namun, ketakutan akan kegagalan misi jauh lebih besar. Mereka membayangkan siksaan mengerikan dari sekolah Solomon jika kembali dengan tangan hampa. Kita tidak boleh kalah, berjuang sampai mati. Keyakinan fanatik itu membakar hati mereka, membuat gerakan tangan mereka semakin cepat hingga bayangan tangan mereka tampak kabur. Seketika, awan-awan hitam mulai berkumpul di langit yang semula kelabu, menciptakan suasana kiamat yang mencekam. Kadal naga iblis merasakan bahaya besar sedang mengintai. Namun semangat pantang menyerah dari garis keturunan klan naga yang sombong tidak mengizinkannya untuk lari. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia melepaskan raungan sonik yang mengguncang fondasi gua. Gelombang suara tersebut melesat keluar dari mulut gua secara beruntun, menghantam langsung ke arah para murid Solomon. Serangan sonik ini sangat mematikan bagi mereka yang memiliki tingkat kekuatan rendah. Di sisi lain, para murid yang sedang sibuk menahan serangan binatang iblis bawahan naga tidak sempat bertahan. Suara ledakan organ dalam terdengar. Lebih dari sepertiga dari mereka tewas seketika dengan hidung dan mulut yang hancur bersimbah darah. "Binatang buas!" teriak Bing Tian dengan mata yang memerah karena murka melihat murid-muridnya terbantai. "Awalnya kami hanya ingin meminjam darahmu untuk eksperimen besar kami, tapi sekarang kau benar-benar harus mati." Kadal naga iblis tertawa mengejek dengan suara menggelegar. "Manusia hina! Darah klan naga kami yang mulia bukanlah sesuatu yang bisa kalian idamkan. Kematian mereka hanyalah penebusan dosa awal, dan kalian akan segera menyusul mereka ke neraka. Semua murid Solomon, patuhi perintah, bentuk formasi." Raungan Bing Tian menggema di seluruh penjuru gua. Para murid yang tersisa, meski gemetar ketakutan,
segera menutup mata dan melepaskan gumpalan energi putih dari atas kepala mereka. Aliran energi kabut putih itu naik terus-menerus hingga menutupi hampir seluruh langit gua, menciptakan pemandangan layaknya lautan awan yang bergejolak. Bing Tian dan Bing Wu berdiri tepat di tengah-tengahnya, bertindak sebagai inti pengontrol formasi. Di sisi lain, selusin murid berjubah putih melompat ke posisi-posisi strategis di pohon-pohon besar sekitar gua. Segel tangan mereka bergerak serentak, membuat lautan awan yang memenuhi langit tiba-tiba berfluktuasi hebat dan mengembun dengan cepat, mengunci seluruh akses keluar masuk gua dalam satu segel raksasa. Melihat formasi ini selesai, kadal naga iblis tak dapat menahan raungan kegelisahan. Ia bisa merasakan gelombang kekuatan penghancur yang ditujukan khusus kepadanya. Raja Naga Emas yang berada di dalam diri Xiaoyan berbisik. Oh, ternyata itu adalah pilar pengunci naga rantai ganda. Apa itu? Tanya Xiaoyan sambil memperkuat pelindung kekuatan jiwa untuk dirinya dan Yueru agar tidak terdeteksi oleh siapapun. Itu adalah musuh bebuyutan binatang iblis tipe naga. Sebuah formasi penyegel yang sangat efektif untuk menekan makhluk dengan garis keturunan naga, meskipun tidak murni sekalipun. Jelas, Raja Naga Emas. Tapi bagiku, ini hanyalah mainan anak-anak. Jika mereka mencoba menyegelku, aku bisa melenyapkan mereka hanya dengan satu jari. Meskipun berkata begitu, Raja Naga Emas merasa ada yang aneh dengan identitas orang-orang Solomon ini. Di sisi lain, di kejauhan, seorang gadis berbaju warna-warni tampak yang melompat di antara pepohonan. Aneh, Xiaoyan jelas datang ke arah sini. Tapi kenapa auranya menghilang? Gumam Feng Yi. 若老七看中这个神童，待一切事了，我传你便是。 Setelah pelayannya melaporkan adanya jejak pertempuran besar di dalam gua, mata Feng Yi berbinar penuh semangat. Ayo pergi, Xiaoyan, kau tidak akan bisa lolos dariku. Tepat saat itu, di pusat pertempuran, formasi Bing Tian mencapai puncaknya. Boom! Dari tengah gulungan lautan awan, muncul dua pilar cahaya raksasa yang melesat lurus menembus langit. Kadal naga iblis haus darah berteriak histeris, suaranya dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Segel formasi, bagaimana mungkin pilar pengunci naga rantai ganda yang legendaris itu bisa ada di tangan kalian? Bukankah benda itu sudah lama hilang dari dunia ini? Raungan putus asa sang naga kini bergema, menyadari bahwa takdirnya kini berada di ujung tanduk. Hahaha, kau tidak perlu tahu rahasia kami. Yang jelas, kami sudah sangat siap untuk menghabisimu hari ini. Seru Bing Tian dengan nada yang dipenuhi arogansi. Ia menggerakkan tangannya dengan lincah, mengendalikan pilar-pilar cahaya raksasa yang menjulang tinggi, mengirimkannya melesat membelah udara menuju kadal naga iblis. Bing Tian sendiri melesat maju, meninggalkan jejak cahaya yang memukau di belakangnya. Hingga dalam sekejap, ia tiba tepat di hadapan monster tersebut. Serangkaian pilar cahaya itu tiba-tiba berubah wujud menyerupai rantai energi yang luar biasa kuat, sepenuhnya mengelilingi dan mengunci pergerakan sang kadal naga iblis. Melihat pemandangan ini, sang naga merasakan firasat buruk. Ia merasa kekuatannya sendiri tersedot dan menurun drastis di bawah kungkungan pilar tersebut. Seperti yang diharapkan dari pilar pengunci naga, gumam Xiaoyan dari tempat persembunyiannya. Ia terkesan melihat bagaimana alat tersebut mampu menekan garis keturunan klan naga, meskipun hanya sedikit yang tersisa di tubuh sang monster. Di sisi lain, kadal naga iblis yang terdesak mulai mengamuk dengan panik. Raungan naga yang dahsyat menggetarkan dinding gua, seiring dengan cambukan ekor raksasanya yang menghantam apapun di sekitarnya. Seluruh gua kini diaduk menjadi badai pasir dan bongkahan batu besar. Ekor naga iblis itu mencambuk dengan semburan Shi yang sangat mengerikan. Kekuatannya kini melonjak hingga mampu menyaingi puncak Do di bintang 4, mengarah tepat ke kepala Bing Tian. Matilah, teriak Bing Tian. Ia tidak gentar, justru bergerak maju menyerang karena tahu kekuatan sang naga sedang ditekan habis-habisan oleh segel tersebut. Pilar-pilar cahaya itu seolah memiliki kesadaran sendiri. Mereka menetralisir hantaman ekor naga dan kembali menerjang dengan dukungan kabut putih yang menyelimuti tubuh Bing Tian. Sang naga ingin menghindar, namun ruang di sekitarnya telah disegel rapat oleh pilar pengunci naga rantai ganda. Ia terjebak di dalam sangkar spasial yang tak tertembus. Pupil mata kadal naga iblis tiba-tiba tertutup lapisan merah tua yang menyeramkan. Ia merasa terhina karena manusia, makhluk yang dianggapnya rendah, bisa memojokkannya hingga seburuk ini. Naga selalu memiliki harga diri yang setinggi langit.
dan ia tidak akan membiarkan dirinya binasa tanpa perlawanan yang akan diingat sejarah. Apakah kadal naga iblis itu sudah menyerah? Tanya Yueru dengan nada bingung. Melihat sang naga tiba-tiba terdiam meski pilar cahaya terus mendekat. Xiaoyan menggeleng pelan. Matanya tetap terpaku pada perubahan pupil sang naga. Ia kemudian menjelaskan rahasia tentang 3 wujud binatang iblis. Bentuk laten yang lemah, bentuk tempur yang standar, dan yang paling mematikan, bentuk mengamuk. Perhatikan baik-baik, itu adalah kadal naga iblis haus darah. Bentuk mengamuknya berhubungan langsung dengan nafsu darah. Jelas Xiaoyan. Yueru hanya bisa menatap Xiaoyan dengan pandangan kosong, merasa takjub dengan pengetahuan dan ketelitian pemuda di sampingnya ini. Xiaoyan sendiri terus fokus, menantikan seberapa dahsyat kekuatan yang akan dilepaskan oleh sang naga sesuai peringatan Raja Naga Emas. Di sisi lain, Bing Wu yang melihat sang naga tak berkutik mulai tertawa puas. 2 pilar cahaya kini telah melilit ekor dan cakar naga tersebut dengan erat. Hahaha, selesai sudah, serunya sambil menghela napas lega. Namun, Bing Tian justru berteriak ketakutan. Tidak bagus, bagaimana mungkin ini terjadi? Manusia, sudah kubilang aku akan membuat kalian membayar harganya, raung kadal naga iblis. Bakat bawaannya, haus darah, kini aktif sepenuhnya. Membran pelindung merah darah terbentuk melingkar di sekeliling tubuhnya, memberikan pertahanan yang mustahil ditembus sekaligus meningkatkan daya serangnya berkali-kali lipat. Meskipun pilar cahaya masih menekan kekuatannya, wujud haus darah ini membuat serangannya menjadi jauh lebih destruktif. 5 menit. Itulah durasi maut di mana sang naga akan menjadi dewa kematian. Ia mengangkat kepalanya dengan gagah, dan di dalam mulutnya, semburan energi bersuhu sangat tinggi mulai berkobar. Itulah napas naga, serangan paling murni dan mematikan dari klan naga. Di sisi lain, menyadari bahwa mereka tidak bisa lari dari napas naga tersebut, Bing Tian menjadi gelap mata. Wajahnya berubah menjadi sangat kejam. Sekarang hanya ada satu jalan. Murid-murid Solomon, dengarlah perintahku, pengorbanan darah. Mendengar teriakan itu, puluhan murid Solomon berhamburan lari seperti melihat iblis. Mereka tahu pengorbanan darah berarti nyawa mereka akan dihisap paksa untuk memperkuat satu orang. Bing Tian berubah menjadi wajah raksasa yang bengkok dan mengerikan. Ia membuka mulutnya dan mulai melahap para muridnya sendiri. Tak cukup sampai di situ, ia menoleh ke arah Bing Wu yang terluka. Sudah saatnya kau mengembalikan apa yang kau ambil, ucapnya dingin. Bing Wu mencoba lari, namun gagal total. Ia ikut dimangsa oleh Bing Tian di tengah jeritan yang menyayat hati. Seketika, kekuatan Bing Tian melonjak secara gila-gilaan. Tahap awal, menengah, hingga puncak Do di bintang 4. 1 menit. Aku hanya bisa bertahan di tingkat ini selama 1 menit. Tapi 1 menit sudah cukup untuk menghabisimu. Dasar binatang kecil, teriak Bing Tian dengan tawa menggema di seluruh gua, menatap sang naga yang bersiap melepaskan api kematiannya. Bing Tian ini benar-benar lebih buruk daripada binatang buas. Geram Xiaoyan dengan tinju mengepal erat hingga buku jarinya memutih. Menyaksikan Bing Tian melahap saudara seperguruan dan murid-murid sektenya sendiri demi kekuatan sesaat membuatnya mual. Baginya, pemandangan ini mengingatkan pada kekejaman klan Hun di benua Qi bertarung, sebuah parasit yang menghalalkan segala cara. Xiaoyan sangat percaya bahwa tanpa emosi dan kasih sayang, manusia hanyalah binatang iblis berintelijensi rendah yang tak layak hidup. Raja Naga Emas yang mengamati dari dalam diri Xiaoyan mengangguk puas melihat moralitas pemuda itu. Namun, tatapannya tetap tertuju pada Bing Tian. Korban darah, dosa ini telah merasuk terlalu dalam. Gumamnya pelan. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang sangat busuk di balik organisasi bernama Solomon ini. Sebuah ancaman yang mungkin jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Di sisi lain, di pusat gua yang mulai runtuh, pertempuran telah mencapai tahap yang sangat sengit. Bing Tian yang kini diselimuti oleh ki hitam pekat tampak sangat menyeramkan, wajahnya nyaris tak menyerupai manusia lagi. Untuk bisa memaksaku sampai ke titik ini, kau benar-benar pantas menyandang nama kadal naga iblis haus darah, raungnya. Suara itu menggema bagaikan guntur yang memekakan telinga, membuat seluruh gua terdiam sesaat,
Sementara binatang iblis lainnya gemetar ketakutan menyaksikan duel dua monster ini. Sang kadal naga iblis tak tinggal diam. Dalam wujud mengamuknya, selubung pelindung merah tua menutupi tubuh raksasanya secara alami. Suhu di dalam mulut naga tersebut meningkat drastis hingga mencapai titik didih yang membuat ruang di sekelilingnya retak. Napas naga yang mengandung daya penghancur murni dimuntahkan. Panasnya begitu menyengat hingga seorang ahli Dou di bintang 4 pun akan menderita luka bakar permanen jika terkena percikannya saja. Bing Tian membalas dengan keangkuhan luar biasa. Ci hitam di sekelilingnya memadat menjadi pancaran cahaya gelap yang dipenuhi ratapan jiwa-jiwa yang telah ia lahap. Tangan-tangan hitam menjulur keluar dari cahaya itu, mencoba mencekik kobaran api naga. Benturan langsung terjadi. Xiaoyan menghela napas, menyadari bahwa kekuatan Bing Tian telah melonjak drastis hingga mampu menembus batasan ruang yang seharusnya melarang keberadaan kekuatan di atas Dou di bintang 4. Di sisi lain, saat Xiaoyan berbisik kepada Yueru untuk bersiap mengambil peluang, Raja Naga Emas kembali memberi peringatan. Xiaoyanzi, jangan cemas. Aku merasakan beberapa aura bergegas ke sini, tampaknya mereka adalah orang-orang yang pernah kau lawan sebelumnya. Xiaoyan terpaksa menahan diri, mengubur keberadaannya lebih dalam di balik bebatuan gua agar tidak terdeteksi oleh radar siapapun. Tiba-tiba, ledakan raksasa terjadi. Napas naga sang monster seolah-olah berhasil menenggelamkan pancaran cahaya hitam Bing Tian. Gelombang riak panas menyebar keluar dari pusat ledakan, menghanguskan apapun yang dilewatinya. Sang kadal naga iblis, dengan tubuh yang lunglai dan napas tersengal, yakin bahwa ia telah memenangkan pertarungan. Ia mengejek Bing Tian sebagai manusia rendah sebelum akhirnya tubuh raksasanya ambruk ke tanah karena kelelahan ekstrim dan hilangnya kekuatan hidup. Namun, di tengah kesunyian yang mencekam, sebuah tongkat berkepala naga tiba-tiba menusuk kepala sang naga tanpa peringatan. Bing Tian muncul kembali dari balik kepulan asap. Tubuhnya compang-camping dan berlumuran darah hitam, namun matanya memancarkan keganasan yang tak tertandingi. Ia ternyata hanya berpura-pura kalah untuk memancing sang naga menghabiskan energinya. Tak ada usaha, tak ada hasil. Ucapnya dingin sambil mulai bersiap mengumpulkan darah naga dan inti binatang yang sangat berharga. Di sisi lain, tepat ketika tangan Bing Tian hendak menyentuh bangkai naga, sebuah energi gabungan antara angin liar dan guntur, berwarna biru kehijauan dan perak, melesat keluar dari balik kegelapan. Serangan itu menghantam Bing Tian dengan telak hingga membuatnya terpental. Feng Yis, gadis berbaju warna-warni dari kota guntur, muncul dengan aura membunuh yang meluap-luap. Matanya merah karena dendam. Ayahnya, penguasa kota guntur, harus kehilangan kaki dan lengan akibat kekejaman tetua Solomon. Bing Tian, aku tidak menyangka akan menemukanmu di sini. Pergi ke neraka, teriaknya. Bing Tian yang baru saja menyelesaikan pertempuran hidup mati kini berada dalam kondisi terlemahnya. Ia menatap ke depan dengan putus asa saat menyadari Feng Yi tidak datang sendirian. Di belakang gadis itu, berdiri tegak 5 orang ahli Dou di bintang 3 yang siap melumatkan sisa-sisa nyawanya. Hahaha. Tak disangka, ini adalah sisa-sisa keluarga Lei yang malang. Seandainya ayahmu tidak mempertaruhkan nyawanya untuk melindungimu saat itu, kau mungkin akan berada di keadaan yang berbeda hari ini. Tawa Bing Tian pecah, serak dan penuh kegilaan. Tatapannya yang dipenuhi nafsu, menjijikan menyapu sosok Feng Yi, gadis berbaju warna-warni yang kini berdiri tegak di hadapannya. Hari ini adalah hari kematianmu, jawab Feng Yi dengan suara tenang yang kontras dengan fanatisme yang membara di matanya. Di dalam hatinya, ia meraung. Ayah, akhirnya aku akan membalas penghinaanmu dengan tanganku sendiri. Para pelayan dan pengiring yang melindungi Feng Yi menyadari emosi nona mereka sedang tidak stabil. Namun sebelum mereka sempat bertindak, sosok hitam pekat Bing Tian mendadak menerjang maju. Aku mungkin tidak akan selamat, tapi kalian semua juga tidak akan hidup. Hahaha. Tubuh Bing Tian membengkak dengan kecepatan yang mengerikan, memancarkan ki hitam yang meluap-luap. Ia telah memilih jalan terakhir, binasa bersama musuhnya. Di sisi lain, meskipun Feng Yi diliputi kemarahan, ia tidak kehilangan akal sehatnya. Melihat Bing Tian yang membengkak bak balon energi hitam, ia menggigit bibir bawahnya dan segera melesat ke langit. Tangannya terbuka lebar, memancarkan kilatan kekuatan spasial berwarna perak yang menyilaukan.
Kunci spasial, teriaknya nyaring. Seketika, ruang di sekitar Bing Tian bergetar hebat. Udara yang semula transparan tampak mengeras menjadi wujud nyata, membentuk penjara ruang yang mengunci Bing Tian di dalamnya. Memadatkan penjara spasial seperti ini adalah tugas yang sangat berat bagi ahli Dou di bintang 4 biasa. Namun Feng Yi mampu melakukannya berkat integrasi atribut angin dan petir yang secara alami mengandung jejak kekuatan spasial. Bing Tian yang sudah terluka parah akibat serangan terakhir naga iblis haus darah tidak mampu menghindar. Saat tubuhnya mencapai batas maksimal, ledakan dahsyat pun terjadi. Gelombang energi hitam yang menakutkan menyapu liar ke segala arah seperti tsunami di tengah lautan. Di sisi lain, tepat saat kehancuran itu dimulai, Xiaoyan bertindak secepat kilat. Ia melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyelimuti seluruh jasad naga iblis. Dengan manipulasi halus, ia membuat tubuh naga raksasa itu seolah-olah lenyap dari pandangan, tertutup oleh badai energi yang mengamuk. Karena semua orang sedang fokus menyelamatkan nyawa dari ledakan Bing Tian, tidak ada satupun yang menyadari pencurian besar-besaran ini. Untungnya, penjara spasial Feng Yi berhasil menahan pusat ledakan untuk beberapa detik yang krusial. Hampir saja. Kalau tidak, ledakan ini setidaknya akan mengupas kulit kita. Desah Feng Yi kepada para pengiringnya saat mereka mundur ke tempat yang lebih tinggi. Ketika penjara itu akhirnya hancur, getaran hebat seperti gempa bumi mengguncang seluruh pegunungan. Retakan sepanjang ratusan kaki merambat seperti jaring laba-laba raksasa di permukaan tanah. Binatang iblis yang tersisa lari kocar-kacir dalam kepanikan luar biasa. Seluruh pegunungan ini diprediksi akan menjadi reruntuhan akibat sisa-sisa energi seorang Dou di bintang 4. Jauh di luar jangkauan ledakan, Wu Huan, jenius dari kota Wu, berdiri di atas awan api merah dengan tangan di belakang punggung. Ekspresi angkuhnya berubah menjadi pahit saat merasakan badai energi tersebut. Bing Tian dan Bing Wu, dua orang tua itu benar-benar terpaksa menghancurkan diri sendiri. Siapapun yang memaksa mereka sampai sejauh ini benar-benar seorang jenius yang menakutkan, gumamnya. Ia segera memikirkan Xiaoyan dan tertawa dingin, membayangkan bagaimana Solomon akan murka atas kematian tetuanya. Tanpa ragu, ia berbalik dan mempercepat langkah menuju aula utama. Kembali di puncak gunung yang hancur, seorang lelaki tua berbaju putih berdiri di samping Feng Yi yang wajahnya pucat pasi. Orang tua itu benar-benar gila, desahnya. Ia sempat melirik ke tempat jasad naga seharusnya berada. Aneh, kenapa tubuh naga iblis itu hilang? Mungkin hancur total karena ledakan. Mari prioritaskan kekayaan di aula utama Nona Muda. Feng Yi mengangguk, dan kelompok itu segera melesat pergi. Di sisi lain, Xiaoyan tetap bersembunyi sambil mengamati langit. Apakah dia baik-baik saja? Tanyanya, merujuk pada Feng Yi. Kunci spasial itu menyelamatkannya tepat waktu. Jawab Raja Naga Emas sambil tersenyum. Namun, wajahnya kembali serius. Tapi dengan membunuh Bing Tian, dia telah resmi menabuh jenderang perang dengan Solomon. Mereka pasti akan mengirim pembunuh untuk mengejarnya. Badai energi tersebut berlangsung selama hampir 10 menit sebelum akhirnya mereda. Selama waktu itu, Xiaoyan dan Yueru tetap tenang dalam persembunyian. Berkat kekuatan jiwa mereka yang luar biasa, keberadaan mereka tetap menjadi rahasia, bahkan bagi para ahli yang baru saja meninggalkan lokasi tersebut.